Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, kami ataupun saya adalah selaku perwakilan dari kelompok 9 dengan beranggotakan yang pertama itu adalah saya sendiri yang bernama Ihsanul Fasihin, kemudian Sulis Apriani, kemudian adalah Fatnadila. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, kaifa halukum jami'an? Sabahul khair. Ada yang bisa jawab? Ya, saya artikan dengan artian bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik kan? Alhamdulillah baik. Kemudian apakah pagi hari ini cerah, penuh semangat untuk belajar? Alhamdulillah, semoga tetap semangat. Saya harap tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Boleh kita sebut dengan sebuah pertunjukan lah. Ya, boleh kita sebut demikian. Saya harap dalam pertunjukan nanti kalian semua bisa memahami ataupun bisa memperhatikan. Jadi tidak ada yang main ketika pertunjukan tersebut dilaksanakan. Baiklah. Inilah pertunjukannya. Jadi ada yang paham. Jadi di sebelah kanan saya ada sebuah karang, kemudian di sebelah kiri saya ada kayu. Jadi ada yang tahu maksud dari pertunjukan ini? Hah? Jadi kalau belum ada yang tahu, diperhatikan. Ini hasilnya gini. Jadi ada yang tahu nggak artinya apa? Setelah kita menemukan hasil dari pertunjukan ini, belum ada yang tahu juga. Ini parang berkarat lah, bukan parang yang tajam. Jadi kalau nggak ada juga yang tahu, perhatikan di sini. Saya akan menjelaskan arti dari maksud dari pertunjukan ini. Yang pertama adalah bahwa artinya ini sesuatu. Saya taruh dulu ya. Bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan rasa kesungguhan itu pasti akan membuahkan hasil. Paling tidak hasilnya itu insya Allah memuaskan, mendapatkan hasil yang paling tidak, daripada tidak membuahkan hasil. Jadi contoh, kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan penuh rasa kesungguhan, penuh rasa kemauan, pasti sesuatu tersebut akan, insya Allah akan selesai. Coba kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tidak ada rasa kemauan, rasa kesungguhan, apakah sesuatu tersebut bisa selesai? Sedangkan kita malas-malasan, insya Allah pasti juga selesai, akan tetapi selesainya itu lama. Contoh dari para yang bergerak tadi, dia memotong sebuah kayu, walaupun dia dikit demi sedikit, akhirnya kayu tersebut terpotong. Itu dengan artian parang berkarat saja bisa memotong sebuah kayu, apalagi parang yang tajam. Jadi kalau misalkan otak kita cerdas, kita asah terus, akhirnya makin cerdas. Ini dari kita tidak bisa, akan tetapi kemauan kita itu tinggi, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan membuahkan hasil. Saya harap kalian semua bisa paham? Alhamdulillah. Baiklah, setelah pertunjukan ini selesai, kita akan memasuki materi kita pada hari ini yang berkenaan dengan ketauladan sahabat Nabi.
Tapi keteladanan sahabat Nabi yang mana? Sebelumnya saya ingin bertanya, sahabat Nabi itu ada berapa? Ada yang tahukah? 4, betul. Jadi sahabat Nabi itu banyak, akan tetapi yang 4 barusan ini adalah sahabat di mana beliau ini menjadi pengganti Nabi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebut satu persatu. Sahabat Nabi yang pertama itu siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketauladanan sahabat Nabi yang ketiga, yaitu adalah Utsman bin Affan. Sebelumnya kita harus mengetahui siapakah nama lengkap dari sahabat Nabi yang ketiga ini, yaitu adalah Utsman bin Affan. Lahir di mana? Siapakah nama ibunya? Itu kita harus tahu. Baiklah, yang pertama adalah nama lengkap dari Utsman bin Affan, yaitu adalah Utsman bin Affan bin Al-As, kemudian bin Umayyah bin Abdul Hisham, kemudian bin Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah pada zaman tahun ke-6 Amul Fil, atau disebut dengan tahun gajah. Adapun nama ibu Nabi, ibu Utsman ini adalah Arwa Quraisy, di mana ibu Nabi ini, ibu sahabat Nabi ini, yaitu adalah Ibu Utsman ini meninggal pada saat kekhalifahannya sendiri, atau kekhalifahan Utsman bin Affan. Adapun usia Utsman bin Affan ini adalah 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu adalah biografi singkat tentang. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang 6 ketauladanan sahabat Utsman bin Affan. Adapun ketauladanan yang pertama yaitu adalah bahwa Utsman bin Affan ini adalah seseorang yang dermawan. Kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan sahabat Utsman ini pernah membeli satu sumur dari orang Yahudi. Kemudian sumur tersebut dihibahkan ke umat, dan air dari sumur tersebut dialirkan ke kebun-kebun pada saat itu, yaitu seperti kebun kurma dan kebun-kebunannya. Dan setelah kebun tersebut subur dan hasil panennya pun, sebagian hartanya dibagikan untuk fakir miskin, untuk orang miskin pada saat itu, untuk anak yatim, dan sebagiannya lagi ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan. Alkisah sebelumnya bahwa dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad dan para umat dan para sahabat di Madinah pada saat itu kekurangan air. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin menyumbangkan hartamu untuk membelikan sumur? Karena umat pada saat itu kekurangan air, maka Rasulullah mengeluarkan sabdanya untuk membelikan sumur. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya surga bagimu, surga Allah bagimu, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Utsman pun bertekad untuk membeli sumur karena mendengar sabda Rasulullah demikian. Maka itulah dikisahkan tadi, Utsman membeli sumur dari orang Yahudi, kemudian dihibahkan kepada umat yang membutuhkan pada saat itu, dan airnya dialirkan ke pohon kurma dan kebun-kebunannya, dan hasilnya untuk fakir miskin dan anak-anak yatim pada saat itu, dan sebagiannya lagi untuk ditabungkan atas nama Utsman bin Affan. Dan uang yang ditabungkan ini tadi ditabungkan atas nama Utsman, akan tetapi uangnya untuk petani-petani. Kemudian keteladanan yang kedua yaitu adalah bahwa Utsman bin Affan ini adalah seseorang yang selalu menjaga akidahnya dengan menghafal
menghafal Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Karena Utsman bin Affan ini adalah orang yang pandai menyandingkan akhirat dengan menghafal Al-Quran. Ada suatu kisah. Kisah ini adalah kisah ketika Utsman bin Affan dihukum oleh pamannya karena masuk agama Islam. Di samping Utsman bin Affan menghafal Al-Quran, kita perlu ketahui juga bahwa Utsman bin Affan ini adalah termasuk orang yang pertama masuk agama Islam, atau dikatakan as-sabiqul awwal, orang yang pertama masuk agama Islam. Setelah mendengar Utsman bin Affan masuk agama Islam, setelah mendengar Utsman masuk ke agama Islam, kemudian paman Nabi tahu bahwa Utsman telah masuk agama Islam. Paman Utsman ini bernama Al-Hakam bin Abil As. Itu nama paman Utsman. Kemudian setelah paman Utsman tahu bahwa Utsman telah masuk ke agama Islam, kemudian pamannya marah kepada Utsman, lalu menghukum Utsman dengan mencambuk dirinya agar ia mau kembali ke agama nenek moyang mereka. Itu kata pamannya. Kemudian Utsman dicambuk berkali-kali hingga Utsman berkata, "Wallahi," kata Utsman, aku akan tetap yakin dengan keyakinanku, wahai paman. Aku akan selalu mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada diriku. Wah, itu kata Utsman. Aku akan melakukan apapun karena aku yakin dengan akidah yang telah Rasulullah ajarkan kepadaku. Itu kata Utsman. Kemudian dengan mendengar ucapan Utsman, paman Utsman tersebut menanggapi demikian. Kalau bahas kita, percuma saya menghukum Utsman kalau dia tetap yakin dengan keyakinannya. Akhirnya Utsman dilepaskan. Itu dalam menceritakan bahwa Utsman selalu mengokohkan akidahnya dengan agama Islam. Adapun keteladanan yang ketiga adalah bahwa Rasulullah dan para malaikat itu segan dengan Utsman bin Affan. Kenapa Rasulullah dan para malaikat segan dengan Utsman bin Affan? Dikarenakan bahwa Utsman ini adalah orang yang selalu tanggap dengan orang yang selalu peka dengan permasalahan hingga Rasulullah dan para malaikat itu kagum dengan Utsman. Itu karena Utsman ini lebih mendahulukan urusan orang lain, baru dia mengerjakan urusan pribadi. Tuh, misalkan Utsman ada suatu pekerjaan di suatu ladang. Misalkan Utsman ada suatu pekerjaan, kemudian ada orang yang lebih ada lain lagi. Kemudian pekerjaan orang lain lagi, tapi orang ini lebih membutuhkan pekerjaan. Kemudian Utsman meninggalkan pekerjaannya, kemudian membantu pekerjaan orang lain, menyelesaikan tugas orang lain dulu. Kemudian baru ia menyelesaikan tugasnya. Terus kalau kita pribadi, kebanyakan mungkin itu urusan pribadi. Kita beranggapan bahwa urusan pribadi itu belum sudah, apalagi nak bantu orang lain. Tapi beda dengan Utsman, dia lebih mendahulukan urusan orang lain, baru dia menyelesaikan urusan pribadi. Itulah Utsman bin Affan. Adapun yang keempat, bahwa keteladanan yang keempat itu adalah bahwa Utsman ini adalah orang yang bersosial tinggi. Kenapa dikatakan demikian? Karena Utsman bin Affan ini pernah suatu ketika Utsman ini pernah menyumbangkan 300 dirham dan 1000 unta untuk perang Tabuk. Karena pada masa itu Utsman ini tidak bisa melihat orang yang kesulitan. Karena pada saat itu sahabat Nabi dan sahabat itu krisis ekonomi pada ketika perang Tabuk. Maka daripada itu Utsman yang mendengar bahwa pada saat perang Tabuk, rombongan perang Tabuk
orang-orang yang berada di perang Tabuk tersebut krisis ekonomi, maka Utsman memutus memberikan 300 dirham dan 1000 unta untuk para sahabat dan Nabi. Kemudian yang kelima adalah Utsman adalah orang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, hingga sampai sekarang yang kita bacakan menjadi satu mushaf Al-Quran. Dan Al-Quran itu dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan. Dan sebelumnya juga Quran ini telah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, tetapi masih terpecah belah ataupun belum nyatu, mushaf itu belum nyatu seperti sekarang. Adapun sahabat-sahabat yang diajak Utsman untuk mengumpulkan mushaf itu seperti Zaid bin Sabit dan sahabat lainnya. Tuh, jadi Al-Quran ini disatukan menjadi satu mushaf pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian keteladanan yang keenam yaitu adalah bahwa Utsman bin Affan ini adalah suka dengan kesederhanaan. Meski Utsman bin Affan ini adalah saudagar kain yang kaya raya, tetapi Utsman ini adalah orang yang menyukai akan kesederhanaan. Contoh, Utsman bin Affan tidak bisa melihat orang kesulitan. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya ialah bahwa marilah kita mempelajari ketauladan sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat Utsman bin Affan, bahwa beliau ini adalah seseorang yang dermawan. Kemudian beliau ini adalah seseorang yang selalu menjaga akidahnya dengan Al-Quran. Dan juga beliau ini adalah seseorang yang disegani oleh Rasulullah dan para malaikat. Dan juga beliau ini adalah orang yang mempunyai sosial tinggi. Dan juga pada zaman beliau lah, pada zaman Utsman bin Affan lah, dikumpulnya mushaf Al-Quran hingga menjadi Al-Quran yang kita baca pada zaman ini. Dan juga beliau ini adalah orang yang kaya raya, akan tetapi beliau ini adalah orang yang mencintai akan kesederhanaan. Semoga dari keteladanan sahabat Utsman ini kita bisa mempraktekkannya salah satu dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin cukup sekalian. Adapun untuk penugasan kalian di rumah, saya minta semuanya pelajari ulang, dibaca kembali, dipelajari. Untuk pertemuan kedepannya saya akan menanyakan kalian poin-poin penting. Intinya dipelajari lagi. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah akan saya pertanyakan yang penting dari materi kita, seperti keteladanan sahabat Utsman bin Affan. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ada sebuah kata. Saya harap kalian bisa memperhatikan semuanya. Kata-katanya ialah as-surur ba'dal juhdi yufrihuka. Ada yang tahu artinya? Baiklah, artinya ialah as-surur ba'dal juhdi yufrihuka. Kebahagiaan setelah pengorbanan itu akan menyenangkan. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang namanya kebahagiaan itu tanpa pengorbanan. Jadi semua kebahagiaan itu diawali dengan pengorbanan, dengan kesungguhan kita. Paham? Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin senang nantinya, di kedepannya kita ingin senang, in future kita ingin senang, jadi dari sekarang kita harus bersungguh-sungguh. Dan juga pesan saya, lawanlah rasa malas dan ngantuk. Lawanlah rasa malas dan ngantuk. Sekali lagi, lawanlah rasa malas dan ngantuk. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi pada hari ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nahtatim bil hamdalah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala